warung Pak Jon ngalor ngidul omong waton dik waton ngomong dik omong waton angkring bareng ning warung Pak Jon. Lillahi ta'ala le layangmu tak tompo wingi kuwi wis tawaca apa karepe atimu renyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes alur ning pipiku umpama tanganku dadi selipi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh mergo kahananku cahayun tentenono tekanku. Oke teman-teman Waton Gayeng, ya kita pakai dulu kacamata ya. anu Inilah. senare. Kalau diangkringan Pak Jon itu teman-teman tidak ada kesenjangan sosial. Wah, Tidak ada kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Yang ada si bahagia dan si menderita. dan tidak ada si kaya dan si miskin. Serangan dimulai. Terus ada lah mantan itu loh. Ya, jadi tahu teman-teman kenapa kita membahas tentang kesenjangan sosial atau strata sosial seseorang? Karena kemarin saya melihat, wah, ada ya beberapa kali saya lihat dan saya senang, dan saya adalah salah satu jamaahnya beliau. Meskipun saya udah berumur, tapi saya senang dengan anak muda satu ini. Saya adalah jamaah Anwar Nope ya. Mantap. Nope itu ini, teman-teman. Nope itu adalah stand up komedian yang berasal dari Madiun, orang desa. Tapi sekarang lagi booming-boomingnya. Nah, Nope ini berteman dengan seorang secara tidak sengaja. Ya. Mereka dipertemukan sebetulnya dari sebuah proyek film dan akhirnya berteman akrab. Ya, Menjadi dengan sahabat. seorang kaya, seorang anak tunggal, seorang perempuan cantik, kaya raya, dari etnis tertentu. Ya kita sebut saja, jangan sebut kita sebut saja Tionghoa. Tapi apa salah ya kalau disebut Tionghoa? Nggak apa-apa, memang dia keturunan Tionghoa. Iya. Tapi mereka terlihat sangat akrab, saling menghargai. Dan itu kalau mereka upload konten-konten mereka berdua, itu penontonnya selalu banyak sekali. Luar biasa. Penontonnya selalu trending. Hampir melebihi angkringan Pak Jon ya. Trending selalu Tidak trending. tipis itu. Nah, maksudku yang mau kita bahas, kenapa penonton-penonton kita senang melihat fenomena ini gitu loh. Apa karena ada si miskin dan si kaya, atau memang si lucu dan yang si lugu? Lipi itu kebetulan lugu orangnya. Ceplos-ceplos. Ya banyak nggak taunya kalau istilah Nope itu kosong. Iya, iya. Nah kira-kira kenapa konten-konten seperti itu disenangi sama masyarakat Indonesia di luar sana? Siapa yang mau duluan? Monggo Mas Kliwon duluan. Biasanya saya duluan. Dia memberikan kesempatan kepada saya dalam rangka mencermati dan mengamati analisa kata-kata saya, lalu dia akan memiliki bahan untuk menyerang. Nah ini dia makanya dia mempersilahkan kepada saya gitu Pak Jon. Menurut saya Pak Jon, fenomena yang ada di masyarakat Indonesia tidak semuanya Pak Jon itu memang menyukai sesuatu yang dramatik dan kontroversi.
ya, antara si kaya, si miskin, orang baik, orang kurang baik misalkan, atau orang yang sangat mulia tetapi dia iri dengki misalnya ya, itu sangat suka dengan sesuatu yang kontradiktif. Oh gitu. Itu dramatiknya di situ, gitu loh. Makanya kalau dikaitkan dengan dunia politik, kalau politik itu bisa ingin berkembang dan dibicarakan, Pak John harus berani berkontroversi. Gimik-gimik gitu loh ceritanya ya, harus ada gimik-gimiknya. Kalau kita nggak ada gimik Pak John, kita murni betul-betul antara pertengkaran saya dengan Jupri, makanya Pak RT kenapa ada di tengah? Ini dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai ada anarkis di sini. Itu jadi intinya hal yang kontroversi, yang hitam dan putih itu sangat disukai oleh masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan kemiskinan ya, karena itu adalah fenomena yang terjadi masih banyak di masyarakat Indonesia kita. Ya. Terus menurutmu gimana, Pri? Apa memang orang Indonesia itu suka dengan hal-hal gitu, dengan soal kekayaan, terus dibanding-bandingkan dengan kemiskinan? Iya, Betul. iya. Saya kan konten Raffi Ahmad itu, wah itu selalu menjual kekayaan dan itu penonton senang melihat kekayaan. Coba orang miskin jual-jual kemiskinan, kayaknya agak kurang diminati. Karena mungkin sudah terlalu lama menjadi orang miskin, bosan dengan kemiskinan. Iya, Pri. Iya, jadi Ya, penekanan kata miskin, pertanyaannya untuk dia. Alhamdulillah saya sudah melewati itu, melewati pertanyaan tadi. jadi begini Pak. Ciri khasnya. Ya sebenarnya apa yang tadi kalau Mas Kliwon katakan gimmick-gimmick, ya saya kurang setuju karena memang kalau dia memang hidupnya penuh gimmick-gimmick, dia menyukai yang gimmick-gimmick gitu. Jadi mungkin bisa jadi karena masyarakat kita sendiri sudah sudah terlalu banyak yang susah sehingga untuk sesuatu yang wah mereka menjadi tertarik. Itu sebenarnya alamiah aja begitu. Tapi saya rasa lebih dari itu bahwa sesuatu yang dramatis dibungkus dengan misalnya dramatis itu masyarakat kita menyukai gitu. Jadi bahwa persahabatan miskin dan kaya itu juga sesuatu yang menarik saya pikir. Nah, ketertarikan itulah yang membuat banyak peminatnya gitu. Jadi yang penting bahwa persahabatan misalnya itu dibungkus juga dengan komedi misalnya. Jadi tidak melulu oleh pertengkaran misalnya. Kalau Mas Kliwon memang selalu ngajak saya bertengkar gitu. Walaupun sebenarnya hidup dia penuh komedi, tapi dia mengajak saya bertengkar itu sesuatu yang fenomena gitu. Ya seperti itu dulu. Ya, Pak RT, gimana Pak RT? Menurut Pak RT, Ya, apakah masyarakat kita memang sudah bosan dengan kemiskinan itu sehingga pengen lihat gimana sih kalau orang kaya, gimana sih kalau mereka makan, gimana secara kehidupan mereka? Apa itu salah satu bentuk mimpi orang-orang, kebanyakan orang-orang yang stratanya di bawah itu pasti bermimpi ke sana sih. Dan bikin atau gimana Pak RT? Atau gimana? Mungkin yang menarik sesuatu yang tadi kontradiktif itu tadi selalu menarik untuk ditonton dan dilihat. Khususnya tadi si miskin dan si kaya. Nah, apalagi ada perbedaan kasta, mungkin suku dan sebagainya. Nah, kalau di politik mungkin ada panggung depan, panggung belakang gitu ya Mas Dewan. Iya, betul. Nah, seperti sekarang yang baru gempar si Anies antitesanya Jokowi. Nah, itu kan yang selalu kontradiktif itu kan menjadi menarik kan. Ya. Mungkin itu Pak. Ya, tapi kalau dibilang maksudnya kalau dengan si miskin tidak juga sih. Kalau sekarang sih Nope sudah tidak miskin lagi sih. Saya pikir dia udah beranjak kalau kata istilah Marcel OTW kaya. Udah mulai menanjak kehidupannya, merangkak ke kaya. Merangkak ke kaya sebetulnya. Cuman ya itulah fenomena itu oleh masyarakat Indonesia senang sekali. Tapi juga ada tambahan dari gimana? Jadi saya pikir kenapa itu menjadi menarik.
bahwa sebelum mereka bikin cerita itu mereka sudah dikenal dulu. Jadi seperti Pak John katakan tadi, mereka berangkat dari stand komedi ya. Artinya ketika mereka muncul, kemudian mereka ketemu, kemudian merangkai membuat sebuah cerita. Jadi hal yang paling menarik orang ingin menonton itu bahwa mereka sudah dikenal duluan oleh masyarakat. Kemudian mereka melihat apa sih cerita yang mereka buat. Nah, seperti itu. Seperti juga contoh tadi bahwa Raffi Ahmad gitu. Bahwa apapun yang misalnya dibuat oleh dia, orang akan menonton, bukan menonton apanya gitu. Menonton Raffi Ahmadnya gitu. Apa sih sehari-hariannya, itu saya pikir yang menarik gitu. Ya, bisa jadi itu keingintahuan masyarakat kita yang kelas menengah ke bawah ya, untuk mengetahui gimana sih orang kaya tuh ya, terus apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sekaya itu. Itu juga bentuk mimpi ya kita juga sih sebetulnya. Ya. Wan, gimana? Tapi menurut saya harusnya kalau bicara konten itu konten yang edukatif. Jangan mencekoi hal-hal yang membuat orang lain menjadi ingin menggapai mimpi tapi bagaikan fata morgana. Dia deketin ternyata nggak ada, dia deketin lagi nggak ada. Itu kasihan sebenarnya. Namun realitanya ternyata memang masyarakat bukan mayoritas itu memang menyukai hal-hal itu. Tapi jujur itu tidak edukatif. Edukatif itu seperti ini obrolan kita ini, ya, obrolan angkringan yang tidak mengenal strata sosial, ya toh. Nah itu tak pikir menarik. Tetapi ketika saya menyerang dia, itu sebenarnya saya sudah mulai mengkhianati edukasi itu sendiri. Tapi ini bukan pembelajaran untuk masyarakat yang nonton, tapi pembelajaran untuk dia. Supaya jangan apa, jumawa, ponga dan congkak sebagai manusia, kan gitu. Karena dia kalau ngomong, dia itu matanya lurus gitu. Kalau saya kan kalau ngomong ke kanan, ke kiri gitu ya, jadi bisa menyebar aura. Kalau dia nggak ngomong gitu, walaupun terbata-bata gitu, 1, 2 lurus. Mengapa tatapannya lurus? Ibarat kuda, dia menggunakan kacamata kuda. Kuda itu gini, ditutup, kanan kiri dia nggak bisa melihat. Artinya dia tidak bisa melihat pendapat orang yang sebelah kanan dan pendapat orang sebelah kiri. Dia fokus kepada kebenarannya. Jadi begini Pak John, orang baik tidak perlu mengatakan bahwa dirinya baik. Biar orang yang menilai. Seperti ini contohnya. Ya. Jadi teman-teman sebetulnya yang bisa dicontoh sebetulnya adalah bahwa banyak sekarang kadang-kadang ya banyak orang melihat ketika dia mau berteman dengan orang yang lebih kaya, kadang-kadang minder. Nah, mungkin inilah yang menjadi acuan mungkin teman-teman yang mungkin merasa miskin, pengen berteman sama orang kaya. Ya contohnya seperti Nopek dan Livi itu. Jadi apa namanya? Sebetulnya nggak usah minder. Ternyata nggak ada masalah sebetulnya. Ya toh? Kalau memang sepaham, sememikiran. Artinya kan nggak ada masalah soal miskin dan kaya itu kalau soal pertemanan. Jadi tadi ada pesan ya berarti. Iya, ya, pesannya di situ. Jadi apa yang dikatakan oleh tadi Mas Tigon tadi bahwa tidak ada edukasi itu juga salah. Jadi kita tidak boleh menangkap sesuatu, menyimpulkan sesuatu dengan cepat. Kita harus berpikir dulu bahwa edukasinya ingin disampaikan bahwa tidak ada strata antara persahabatan pergaulan. Begitu loh. Si orang yang kaya tidak menganggap miskin terhadap yang miskin, begitupun yang miskin mau bergaul tidak merasa rendah diri, gitu. Nah, itulah pesan yang ingin disampaikan. Oke Pak John, untuk episode ini saya setuju dia. Gini, tapi untuk episode berikutnya saya harus berpikir strategi untuk menghancurkan pendapat dia. Tapi ngomong-ngomong, kok minum itu nggak ada yang mau makan apa Loh, ya Allah Pak John, nggak sadar. Ini memang sengaja nih ya. Makanan ini di angkringan Pak John ini nggak saya taruh di situ. Kalau di satu situ tadi slip-slip saya nggak tahu kan rugi dia makan terus. apa. Kemarin rugi terus. Sekarang saya sangat kontrol sekarang pokoknya. Dia makan apa, pakai ayam apa, pakai apa, nasinya seberapa. Kalau saya jujur loh Pak, saya mengatakan pakai ayam, saya bayar pakai ayam. Lah kalau Mas Kliwon, dia ngomong pakai tempe, padahal dia habis makan ayam. Gitu. Iya Wan, itu kamu. Ya, itu
kekhilafan saya Pak John, saya minta maaf ya. Tetapi dia Hilaf kok terus-terusan. Oh ya teman-teman, biar teman-teman tahu ya, ini salah satu cabang angkringan saya. Saya pikir kemarin saya buka yang di daerah Bantul itu, daerah Monggang situ saya buka kok sepi. Saya buka di sini juga. Cabang. Kok sama aja, penghuninya kok ini aja. Iya, karena otak bercabang itu nggak fokus. Emang udah nasib. Kan saya mau makan nih. Ya, nggak ditutup dulu, simpulkan dulu baru kita Kita dulu, makan. mau makan dulu. Hah? Mau makan nggak? Bri, makan Bri. Nanti aja tanggung Pak John. Sebentar Oke. lagi. Iya. Biasanya Oke, saya makan simpulkan saya- dulu ya. Saya tertib. Oke, teman-teman. dengan hidup saya. Waton Gayang di luar sana. Kalaulah teman-teman ingin berteman, tidak usah memandang kaya atau miskin, cantik atau jelek, buruk rupa atau wajahnya glowing. Tidak usah. Bertemanlah dengan tulus, dengan hati yang paling dalam. Menarik. Jadi kalau memang kita ingin berteman tanpa harus memikirkan yang lain-lain. Saya pikir itu hikmahnya. Iya. Ya. Bener nggak, Bon? Kira-kira, Bon? Coba kamu dulu, Bon, nyimpulin, Bon. Kira-kira gimana Ya, simpulannya? seperti lagu kita opening. Nah, Angkringan Pak John, ayo ngangkring. Terakhirnya saya Ah. ketawa ngakak. Lillahi ta'ala le. jadi Ikhlas. bertemanlah secara ikhlas. Lillahi ta'ala. Oke, teman-teman Waton Gayang, sampai di situ dulu ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Yes. Bye-bye. Oke. Hati iki moco tulisanmu ra krasa netes elo ning pipiku.